Pertama, saya akan mencari informasi mengenai bagaimana cara identifikasi struktur dari senyawa kinin dengan menggunakan spektroskopi melalui AI. AI menjawab, yang itu ada 5. Pertama ada spektroskopis UV-Vis, yang kedua ada spektroskopis inframerah, yang ketiga ada spektroskopis resonansi magnetik nuklir, yang keempat ada spektrometri massa, yang terakhir ada kombinasi data spektroskopi. Nah, dari kelima tersebut, saya memperdalam yaitu pada spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi struktur kinin. Yang di mana spektroskopi inframerah ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsi seperti OH, NH, dan CO dalam senyawa kinin melalui absorpsi pada daerah spesifik. Nah, saya mendapatkan jurnal yaitu berjudul Isolation and Characterization of Quinine from Polygonatum verticulatum, a new marker approach to identify substitution and adulteration. Yang dimana jurnal ini sudah terindeks Q2. Jurnal ini mengatakan bahwa spektrum IR menunjukkan puncak pada min 3206,22, yaitu terdapat ada OH, ikatan hidrogen, kemudian ada puncak pada 296,7,303 sampai 209,01,27, menandakan ada CH, yaitu ada alkana, alkena, aromatik. Kemudian ada 1620 sampai 1432 menandakan adanya gugus aromatik dan alkena. Selanjutnya pada puncak 1473 sampai 1432 menandakan adanya gugus fungsi sikloalkana. Selanjutnya pada puncak 1999 sampai 1358 menandakan adanya gugus amin dan siklik. Pada puncak 1243 sampai 1080 itu menandakan adanya ether. Selanjutnya pada puncak 1080 sampai 1009 menandakan ada gugus fungsi alkohol. Pada puncak 980 sampai 572 menandakan adanya gugus CH, dan pada puncak 780 sampai 718 menandakan adanya gugus fungsi alkana. Yang dimana puncak-puncak tersebut merupakan karakteristik dari adanya kerangka kinin dalam molekul. Nah, rangkaian puncak serapan tersebut selaras dengan struktur molekul kinin yang memang memiliki gugus hidroksil, ether, amina siklik, ikatan rangkap, dan bagian aromatik. Sehingga spektrum IR ini digunakan untuk mengonfirmasi bahwa senyawa yang diisolasi adalah quinin dengan kerangka khas alkaloid quinolina yang kompleks. Nah, dalam jurnal ini saya bertanya lagi, terdapat dua metode untuk mengidentifikasi struktur quinin, yaitu ada infrared dengan spektrum massa. Nah, saya bertanya pada AI, itu dari jurnal tersebut saya bertanya terdapat dua metode untuk mengidentifikasi struktur senyawa kinin, yaitu ada spektroskopi IR dan spektroskopi massa. Nah, mana yang lebih baik untuk mengidentifikasi struktur senyawa kinin di antara kedua tersebut? Saya mendapatkan informasi yaitu spektrometri massa
dinilai lebih baik untuk mengidentifikasi struktur senyawa kinin secara pasti, terutama dalam mengkonfirmasi massa molekul dan membedakan dengan senyawa lain yang memiliki gugus fungsi serupa. Dan saya mendapatkan jurnal yang membahas tersebut, yaitu jurnalnya berjudul Computational and Experimental EMS Determination of the Protonate Structures of Antimalarial Drugs. Dan mana jurnal ini sudah terindeks Q1. Jurnal ini mengatakan bahwa pengobatan malaria memiliki 2 atau 3 situs dasar, artinya monoprotonasi mereka dapat menghasilkan campuran ion protonasi isomerik yang disebut protomers dalam kasus ionisasi mode positif. Selain itu, karena rantai alkil yang terdapat dalam strukturnya dapat memberikan fleksibilitas tambahan, semua bentuk netral, monoprotonasi, dan diprotonasi dari obat-obatan ini dapat mengambil bentuk beberapa konformer yang berbeda yang dapat diteliti dengan spektrometri mobilitas ion massa atau IMMS yang telah terbukti sebagai pendekatan berharga untuk meneliti berbagai obat terkait termasuk penilaian sifat fisikokimianya. Oleh karena itu, IMMS dikombinasikan dengan metode komputasi telah digunakan dalam kimia, biofisika, dan biologi untuk mempelajari struktur biomolekul dan molekul kecil, dan untuk menentukan situs protonasi pada senyawa yang lebih dari satu situs penerima proton. Nah, dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa ion mobility IM atau IMMS sangat berguna untuk mengidentifikasi struktur obat anti malaria seperti kinin yang bisa memisahkan bentuk molekul yang berbeda berdasarkan ukuran dan bentuknya sehingga memberikan informasi yang lebih detail dibanding metode lain. Dengan menggabungkan data eksperimen dan komputasi, IMMS dapat menentukan posisi protonasi dan bentuk molekul secara akurat. Jadi, IMS ini memberikan gambaran yang sangat lengkap dan akurat tentang struktur dan kimia molekul obat.